รายการต่อไปนี้เป็นรายการทราเกดีสามารถรับชมได้ทุกวัย Oke Kap, ini Kap Hani Kap di channel John Wadi Kap Wadidaw. Kembali lagi di episode Raikan Tragedi. Hari ini kita akan membahas bukti-bukti baru dari kasus Teng Monida, yang mana bersamaan juga hari ini adalah hari pesemayaman Teng Monida di salah satu gereja yang dilakukan selama 3 hari, dan tanggal 14 nanti Teng Monida akan dikremasi guys. Jadi update yang pertama adalah ditemukannya sebuah video yang berupa story Instagram yang nggak sengaja direkam oleh seseorang di tepi sungai, yang ternyata boat yang sedang lewat di storynya itu diduga adalah boat dari rombongan Teng Monida. Nah, video itu kemudian dianalisa oleh ahli audio engineering untuk dibedah suaranya agar terdengar lebih jelas dan bisa menjadi bukti untuk membantu kasus dari Teng Mo ini. Dugaan awal yang terdengar samar-samar dari video ini itu ada 2 kata guys. Yang pertama katanya "Pipo calung noi kap", yang artinya "Mas Po pelan-pelan dikit" gitu. Jadi ada 2 perintah untuk Po yang mungkin saat itu sedang menyetir speedboatnya, lalu disuruh oleh rekannya untuk menurunkan kecepatannya. Lalu juga ada dugaan kata yang kedua, itu katanya adalah "Mainahai man kadut lung pailei", yang artinya harusnya kamu nggak biarin dia jatuh ke sana. Oke, jadi 2 kata itu yang muncul di video itu ya. Mungkin ada beberapa sumber dari sumber lain yang kurang jelas menyampaikan suara dari video ini. Jadi aku harap video bedah ini bisa memberitahu kalian tentang sebenarnya apa sih kata-kata yang ada di video itu guys. Nah, setelah dianalisis oleh audio engineering, dan ternyata memang yang pertama itu benar, kalau kata-kata itu sangat jelas yang ngomong kalau "Mas Po pelan-pelan dikit". Nah, itu memang terdengar jelas oleh audio engineering. Tapi kata-kata yang kedua yang ngomong tentang seharusnya kamu nggak biarin dia jatuh gitu, itu terdengar samar dan kurang yakin kalau memang kata-katanya seperti itu guys. Nah, sangat disayangkan kata kedua ini nggak terlalu jelas guys. Padahal kalau misalnya jelas dan memang terbukti, itu bisa jadi, loh kenapa kok tiba-tiba mereka itu ngomong tentang seharusnya kamu nggak biarin dia jatuh. Nah, ini harus dipertanyakan. Tapi walaupun begitu, bukti-bukti ini tetap diserahkan kepada kepolisian untuk dianalisa. Kedua itu update dari Lawyer Tam, yang mana beberapa hari lalu aku nulis kalau Lawyer Tam itu sedang bersemangat dan merasa percaya diri untuk bisa memecahkan kasus ini karena dia mempunyai bukti kunci untuk mempermudah dari kasus ini guys. Nah, setelah itu dan dari hari itu Lawyer Tam itu mendatangi kantor kepolisian atau istilahnya kayak kepala kepolisiannya langsung untuk berbicara tentang bukti yang ada dan perkembangan kasus dari Teng Monida. Dan sayangnya memang dalam sebuah kasus itu pasti ada saatnya naik, lalu juga pasti ada saatnya turun guys. Ada bukti yang memang ternyata kita temukan dan ternyata bukti itu nggak digubris oleh kepolisian ya. Nah, ini aku juga kurang paham kenapa kepolisian Thailand memutuskan seperti ini. Tapi yang disampaikan Lawyer Tam setelah menemui kepolisian itu adalah status dari kasus Teng Monida ini saat ini itu masih berstatus kecelakaan murni guys. Jadi belum ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan kalau Teng Mo ini direncanakan untuk dihabisi. มันแนวโน้มน่าจะไปทิศทางนี้ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับโดยเกิดจากการกระทำประมาทของผู้ที่ขับขี่เรือนะครับก็2 คนนี้นะครับ Nah, dalam beberapa hari terakhir ini Lawyer Tam tetap selalu ada di media ya, di media televisi ya. Nah, menurutku aku lihat dari raut wajah Lawyer Tam ini sudah kayak nggak bersemangat lagi dan merasa kayak putus asa sama kepolisian Thailand ya. Padahal yang kemarin-kemarin kita lihat itu Lawyer Tam sangat bersemangat sekali, sangat senyum sekali karena dia yakin bakal memecahkan kasus ini. Dan ternyata saat ini dia lebih kayak nggak terlalu agresif dan matanya itu nggak terlalu tajam ya. ที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าได้มีการคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าออกมาตกลงจะสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุมันจะทำให้ยืดเยื้อไปอีกไหมคะ ก็ถ้าเกิดว่าหลักฐานที่คุณเต้ไปยื่นนะครับมันเป็นหลักฐานสำคัญนะครับผมว่าเจ้าที่ตำรวจน่าจะพิจารณากันใหม่ Dia di media televisi kalau memang
ya saat ini statusnya lagi hanya kecelakaan murni dan bukti-bukti yang ada itu belum kuat. Bahkan katanya itu bukti chat atau segala macam yang berkaitan dengan Jenderal N itu ternyata juga sudah diselidiki oleh kepolisian dan masih belum mempunyai bukti yang kuat juga untuk membuktikan kalau Jenderal N dan kelompokannya itu terbukti bersalah. Tapi selain itu, Sosote atau yang biasanya kalau di bahasa Indonesianya itu adalah anggota parlemen T, itu tetap mencari bukti-bukti ke setiap stasiun CCTV di tepi sungai Chao Phraya. Sosote ini tetap meyakini bahwa Teng Monida itu tenggelam karena dibunuh. Sosote itu meyakini kalau kenapa kalau misalnya tenggelam ada luka-luka yang ada di kepala, lalu juga di bagian kaki itu terlihat seperti orang yang habis dihabisi sebelum tenggelam, guys. Dan Sosote ini menemukan rekaman CCTV pada pukul 9.53 yang saat itu CCTV-nya itu terlihat bayangan yang diduga bayangan itu berasal dari 2 orang yang berada di depan dari kapal speedboat-nya ya. Jadi kayak sedang berdiri berhadapan itu. คุณผู้ชมดูตรงหัวเรือแล้วหยุดภาพไว้หยุดภาพนะฮะเนี่ยด้วยความเคารพเวลานี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งคือตอน3 ทุ่ม 53คุณผู้ชมฮะในช่วงของ3 ทุ่ม 53ยังไม่ใช่ช่วงเวลาน้องตก Yang dipertanyakan dalam video itu adalah 2 orang ini di depan kapal itu ngapain? Apakah sedang terjadi perdebatan atau dari sisi lainnya itu terlihat seperti berpelukan. บอกว่าเหมือนสังเกตดีๆเหมือนคนบนเรือแตงโมมีคนยืนกอดกันใช่ไหมบนเรือนี่คือช่วงสะพานสังฮี4 ทุ่ม 7 นาทีดูฮะนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ ก็เหมือน Nah, tapi kalau berpelukan itu agak nggak mungkin ya, karena berdasarkan pengakuan dari Katik dan teman-temannya itu mereka semua itu berteman. Beberapa orang itu juga nggak terlalu kenal ya, nggak terlalu akrab ya, jadi nggak mungkin berpelukan. Nah, itu yang dipertanyakan oleh Sosote dan harus diselidiki lebih lanjut, guys. Dan semoga beberapa hari ke depan bakal ada update terbarunya. Nah, lalu juga saat dihitung dalam CCTV tersebut, itu ternyata hanya ada 5 orang di kapal tersebut ya. Padahal kalau dengan Tengmu itu harusnya 6 orang ya. Dan kejadian pada pukul 9.53 itu seharusnya Tengmu itu memang belum jatuh tenggelam ke sungai. Nah, ini yang jadi juga pertanyaan, kenapa kok tinggal 5? Kok nggak 6? 1 2ครั้งที่2คนขับ1ใช่นี่1นี่4 5 5เดี๋ยว5 Kita lanjut ke update yang ketiga, yang mana dari otopsi kedua dari Teng Monida, yang mana otopsi ini dilakukan karena permintaan dari beberapa pihak untuk dilakukan otopsi kedua sebelum jenazah dari Teng Mo ini dikremasi. Dan tetap ya, hasil dari otopsi ini memang tidak jauh berubah, yang mana bekas lebam kepala, bagian kepala ini memang nggak ada dugaan yang secara khusus menunjukkan kalau ini itu hasil dari sebuah pukulan atau lemparan benda yang dilakukan sebelum Teng Mo tenggelam. Nah, bisa jadi juga saat tenggelam itu seperti terbentur sesuatu, misalnya kapal lain atau apa, itu bisa menjadi kemungkinan, itu kata dari pihak penyelidik ya. Lalu juga di kakinya Teng Mo yang diduga terkena baling-baling kapal, ahli forensik di Thailand itu tetap menyatakan kalau ini adalah luka yang berasal dari baling-baling kapal. Nah, aku juga cukup menyayangkan hasil dari otopsi ini, karena hasil dari otopsi ini nggak terlalu jelas ya, dan nggak bisa dijadikan acuan untuk kasus Teng Mo ke depannya. Ahli forensik menyatakan kalau penyelidikan akan dilakukan lebih lanjut dengan penelitian melalui elektron atau sel-sel segala macamnya agar lebih tahu penyebab dari bekas luka-luka yang ada di tubuh Teng Mo tersebut. Nah, update yang keempat ini cukup mengejutkan aku ya, karena teman-teman beberapa hari lalu mengirimkan aku video untuk diulas yang berupa video tentang rekaman CCTV, yang mana di CCTV itu terlihat kalau ada 2 bayangan di depan kapal yang sedang seperti memukul kepala seorang perempuan, sehingga perempuan tersebut seperti kayak terjatuh gitu ya. Nah,
Ternyata setelah diselidiki, itu adalah video yang mana setelah mereka berlima itu kembali ke tepi sungai untuk melaporkan kejadian, dan itu adalah pencarian kedua setelah mereka kembali ke sungai, guys. Jadi sudah dipastikan kalau itu memang nggak ada Teng Mo. Dan kejadian itu memang kita nggak bisa menganalisa secara rinci ya kenapa kejadian itu terjadi. Tapi yang jelas itu bukan Teng Mo, karena Teng Mo seharusnya sudah terjatuh dari kapal jauh sebelum video itu terjadi, guys. ดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปหลังจากน้องได้มีการตกไปแล้วครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมันมีการทะเลาะอะไรกันบนเรือหรือเปล่า Nah ini sebenarnya aku juga nggak tahu ya, karena akhir-akhir ini memang media sosial di Thailand itu sangat cepet banget nyebarnya ya. Jadi saat bukti ditemukan itu bukti itu masuknya itu nggak langsung ke kepolisian, guys, tapi langsung kayak disebar di Telegram yang membuat spekulasi-spekulasi semakin banyak gitu. Nah kalau Teng Mo sudah tenggelam, jatuh dan nggak ada di kapal itu, mungkin yang terjadi adalah sebuah pertengkaran dari kelompok tersebut, atau juga seorang laki-laki yang sedang mengambil sesuatu dari rambut perempuan itu. Jadi apapun yang terjadi itu nggak bisa dikaitkan langsung dengan kasus Teng Mo Nida. Aku sangat menyayangkan ya ini udah tersebar luas dan orang-orang mengira ini nih videonya ini. Tapi ternyata itu bukan, guys. Nah, update terakhir itu berasal dari pesemayaman dari Teng Mo Nida, yang mana Teng Mo Nida ini sudah tenggelam selama hampir 14 hari, guys. Lalu kayak udah terlalu lama kan, jadi udah saatnya untuk dipesemayamkan supaya Teng Mo Nida ini bisa diantarkan ke pesemayaman terakhirnya dengan tenang, guys. Rangkaian acara pesemayaman ini itu dilakukan mulai tanggal 11 sampai 13. Lalu tanggal 14-nya itu rencananya akan dikremasi, guys. Nah, acara ini dilaksanakan di salah satu gedung yang dipimpin oleh salah satu grup dari gereja ya. Yang mana acara ini menurutku cukup cantik. Ya, karena dari temannya itu mengset yang terbaik untuk Teng Mo agar Teng Mo ini bisa bahagia di saat-saat pengantaran terakhirnya. Jadi terlihat di sebuah video kalau Kratik itu juga datang, guys, ke pesemayaman itu, tapi Kratik nggak hadir secara ofisial. Nah, Kratik ini datang pada saat sebelum dimulai acara tersebut. Kratik ini datang duluan ya, entah kenapa kok datang duluan, mungkin karena masih terjadi perdebatan dengan ibunya atau seperti apa. Itu tapi dilihatkan kalau Kratik ini sedang menangis di barisan depan kursi dari acara tersebut dan seperti menyesal akan terjadinya hal itu, dan mengantarkan bunga ke depan fotonya Teng Mo. Lalu juga teman yang lain, Paul dan Robert, itu juga datang, lalu juga memberikan bunga ke ibunya. Nah, aku juga agak bingung nih, hubungan antara Robert, Paul, dan ibunya ini kayak benar-benar kayak akur banget gitu loh ya. Padahal masih diduga kalau 5 orang komplotan itu merupakan orang yang harusnya bertanggung jawab atas kematiannya Teng Mo ya. Ibunya sama 2 orang ini benar-benar kayak akrab banget ya. Jadi memang sangat aneh gitu ya. Mungkin kita bakal bahas nanti tersendiri tentang track record ibunya Teng Mo ya. Karena memang dari awal sampai akhir ini tingkahnya ibunya Teng Mo ini aneh, guys. Nah, yang menjadi sorotan utama pada pesemayaman ini itu adalah pacarnya Teng Mo yang namanya Bird. Jadi Bird ini aku melihat video-video itu juga merasa sedih ya. Karena Bird ini kayak sangat tulus menyiapkan segala persiapan dari pesemayaman Teng Mo ya. Memang terlihat kalau Bird ini benar-benar sangat tulus sayang kepada Teng Mo. Sampai akhir hayatnya Teng Mo pun itu semuanya tetap disiapkan yang terbaik buat Teng Mo. Walaupun kita lihat kalau Bird ini juga tiap-tiap waktunya ini sering menangis ya. Dan seperti nggak rela kalau Teng Mo itu pergi dari dunia ini. Bahkan dia juga menyiapkan sebuah cincin untuk Teng Mo, yang mana pacaran ini kan sudah pacaran lama ya, tapi masih belum menikah. Nah, akhirnya pacaran Teng Mo ini juga menyiapkan sebuah cincin untuk diberikan ke depan fotonya Teng Mo nantinya, guys. Aku juga melihat sebuah cuplikan rekaman kalau memang Teng Mo ini sangat bersyukur ya ketemu Bird, karena Bird ini juga selalu menjaga Teng Mo, lalu tulus pada Teng Mo, dan jadi semangat untuk Teng Mo sedang down dalam menjalani karirnya. Itu ada Bird yang memotivasi dia dan memberi semangat Teng Mo, guys. Ya, jadi sedih banget ya suasana pesemayaman Teng Mo ini.
Jadi kayak gitu guys, update-update yang bisa aku berikan. Walaupun ada beberapa update yang menjadi bukti baru, atau juga bahkan yang update yang ternyata itu bukan bukti yang valid. Nah, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan informasi baru tentang perkembangan kasus Tari Tingmo. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa kasus ini memang kecelakaan murni? Atau masih kekeh dengan pendapat kalian kalau kasus ini itu sebenarnya adalah kasus yang direncanakan, guys? Tulis komentar kalian di kolom komentar dan nanti kita berdiskusi di sana. Oke, jadi kalau misalnya ada update terbaru lagi tentang kasus Tingmo, aku bakal update ke part 5 dan aku akan menyiapkan materi-materi terbaik dan terjemahan dari beberapa sumber. Jadi kalian bisa menyaksikan secara langsung apa sih yang diobrolin mereka dengan translate-nya lebih mudah, guys. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe channel aku, lalu juga share, like, komen, supaya kalian nggak ketinggalan update-update terbaru dari video aku. Buat kalian, kalau gitu buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, aku ucapin Khop Kun Kap, John Wadikap, Wadidaw.